Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Hidayatun Jalila, SSIT MKEP. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 11, Puslatbang KDUD LAN Samarinda dengan nomor NDH 29. Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review hasil pembelajaran yang telah saya peroleh tentang materi WOG yang telah disampaikan oleh Bapak Rahmadi. Ada 8 kunci yang menjadi poin penting dalam WOG. Yang pertama yaitu koordinasi, terpusat, terintegrasi, kapasitas, kerjasama, kolaborasi, terpadu, dan satu tujuan. Adapun pengertian WOG secara singkat adalah penggabungan instansi-instansi yang terkait yang berkolaborasi karena adanya satu tujuan. Mengapa WOG diperlukan? Ada 3 faktor yang menyebabkan WOG diperlukan. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal yang terjadi karena adanya dorongan untuk melakukan pelayanan prima. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor keragaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, dan faktor-faktor lain yang mendorong disintegrasi. Adapun manfaat dari WOG antara lain yang pertama adalah meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan koherensi. Adapun manfaat lain WOG antara lain adalah menurunkan kos atau biaya dari penyelenggaraan karena adanya koordinasi antar unit, kemudian menurunkan pemborosan, kemudian menurunkan duplikasi pekerjaan seperti contoh pembangunan suatu jalan dengan adanya koordinasi maka dapat menurunkan duplikasi pekerjaan. Kemudian adanya penurunan potensi kebijakan, penurunan waktu penyelesaian layanan tertentu. Contoh layanan WOG yaitu adanya layanan terpadu satu pintu, contohnya yaitu pada pembuatan EKTP yang terpusat sekarang di Dukcapil. Adapun praktek WOG dalam pelayanan publik, yang pertama yaitu adalah pelayanan yang bersifat administratif, contohnya adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian yang kedua adalah pelayanan jasa dalam bentuk pelayanan pendidikan, kemudian berikutnya adalah pelayanan barang dalam bentuk kredit perumahan, yang terakhir adalah pelayanan dalam bentuk regulatif seperti pelayanan hukum. Adapun rencana yang akan saya lakukan dalam penerapan WOG setelah Latsar nantinya, yang pertama yaitu saya akan melakukan kolaborasi dengan berbagai unit terkait dalam pembelajaran agar pembelajaran yang saya berikan dapat berjalan optimal. Misalnya dalam pembelajaran praktikum saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dosen praktikum, kemudian petugas lab dan mahasiswa serta ruangan agar proses pembelajaran nantinya dapat berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama dalam penelitian. Saya akan bekerja sama dengan unit-unit yang terkait seperti LP3M, kemudian dosen yang terlibat dalam penelitian, kemudian lahan yang akan saya jadikan sebagai tempat untuk penelitian sehingga penelitian yang dapat saya lakukan dapat berguna bagi universitas dan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi secara vertikal dan horizontal terkait dengan penggunaan metode-metode pembelajaran yang baru sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal sesuai dengan perencanaan di dalam kurikulum serta dapat meningkatkan nilai akreditasi dari program studi tempat saya bekerja. Demikianlah review dari materi yang telah saya peroleh mengenai WOG. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.